Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dejan Aditya Pratama dengan NPM 0211211247. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi mata kuliah entrepreneurship yaitu PBL EAS. Judul yang akan saya bawa yaitu Ganjil Genap Cafe. Ganjil Genap Cafe disingkat ya, GG Cafe didirikan pada tanggal 16 Oktober 2021 oleh dua orang sahabat dekat bernama Dejan Aditya Pertama dan Rashid Fadilah Al-Hadi. Kedua pendiri GG Cafe memiliki latar belakang pendidikan yang sama, yaitu sarjana pendidikan manajemen bisnis dari Universitas Pelita Harapan dan diri saya sendiri dari Universitas Pakuan. Sejak kuliah, Dejan dan Rashid memiliki minat yang sama dalam dunia kafe dan bisnis makanan minuman. Mereka sering menghabiskan waktu berdiskusi tentang berbagai ide bisnis kafe yang potensial untuk diluncurkan. Dan suatu hari, Dejan mendapatkan ide untuk menerapkan sistem ganjil genap pada operasional kafe yang belum pernah ada sebelumnya. Dan Rashid sangat antusias mendukung ide tersebut. Keduanya memutuskan untuk merealisasikan ide bisnis kafe ganjil genap tersebut. Modal awal yang dipersiapkan berasal dari tabungan pribadi dan pinjaman keluarga. Lokasi kafe dipilih di Jalan Raya Cipanas nomor 191 hingga 193 Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur yang strategis karena dekat dengan pusat kota dan jalur utama. Lalu pada tanggal 16 Oktober, GG secara resmi dibuka untuk umum. Konsep desain interior yang klasik dan estetik. Menu utama terdiri dari berbagai jenis kopi, teh, minuman, dan kudapan ringan hingga menu makanan sederhana. Sistem pemesanan dan pembayaran dilakukan secara digital melalui aplikasi khusus GG Cafe. Prototype dari Ganjil Genap Cafe itu yang pertama nama usahanya Ganjil Genap Cafe, kafe yang menerapkan mengutamakan kenyamanan pelanggan dan selalu terpaku pada sebuah istilah pelanggan adalah raja. Lokasi usaha tepat di Jalan Raya Cipanas nomor 191 sampai 193 Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur. Konsep interior, desain interior kafe yang nyaman, estetik dan fokus pada nuansa retro yang menciptakan kesan klasik dan estetik di dalam ruangan. Menu makanan yaitu sandwich, pasta, cake, minuman yang terdiri dari kopi, teh, jus dan lain-lain dengan harga terjangkau mulai dari 15.000 hingga 50.000. Menu promosi bolak-balik berlaku setiap hari ganjil dan genap. Sistem operasional ada dua sistem, yaitu pertama sistem pemesanan dan pembayaran digital melalui aplikasi atau website kafe. Lalu ada sistem reservasi meja untuk kapasitas maksimal ruangan. Sumber daya manusia yang dimiliki yaitu barista handal dalam membuat berbagai jenis kopi dan minuman. Lalu staf pelayanan ramah dan cepat dalam melayani pelanggan. Strategi pemasaran yang dilakukan yaitu pemasaran secara online di media sosial dan aplikasi promosi makanan, menggunakan unsur ganjil genap sebagai ciri khas untuk membedakan kafe. BMC. Pertama, customer segment. Warga kota aktif usia 20 hingga 40 tahun. Lalu ada eksekutif muda dan para mahasiswa, tidak lupa untuk para siswa dan siswi yang masih bersekolah. Value proportion, yang pertama konsep baru ganjil genap untuk kafe, nuansa retro dengan kesan estetik, menu makanan dan minuman berkelas, lalu lokasi strategis, channel website yang dan aplikasi pemesanan, media sosial seperti Instagram dan TikTok, lalu aplikasi ojek dan Grab untuk pengantaran makanan. Customer relationship, sistem pemesanan digital yang mudah, layanan yang ramah dan cepat, program kesetiaan kepada pelanggan, revenue streams, penjualan makanan, minuman,
biaya parkir berdasarkan sistem ganjil genap, iklan produk di media sosial, lalu KI research, lokasi strategis, lalu barista handal, desain interior yang mewah, peralatan lengkap, dapur dan kasir. KI activities membuat menu dan resep baru, mengelola pemesanan dan pengantaran, memelihara hubungan dengan pelanggan, memasarkan produk di media sosial, lalu KI partnership, mitra pengantaran makanan, supplier bahan baku, desainer interior. Ya, lalu yang terakhir yaitu cost structure, gaji karyawan, pembelian bahan baku, lalu yang terakhir biaya promosi. Kriteria skala usaha yang terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, memiliki nilai aset atau kapital sebesar 300 juta rupiah di luar tanah dan bangunan untuk usaha. Nah, untuk ganjil genap kafe sendiri memiliki nilai aset berupa peralatan dapur, perabotan, perlengkapan dan kafe dan modal usaha maksimal sebesar 300 juta rupiah. Lalu memiliki tenaga kerja sebanyak 6 orang yang terdiri dari 1 orang barista, 2 orang pelayan, 1 orang kasir, dan 2 orang koki. Lalu memiliki penjualan tahunan sebesar 445 juta rupiah. Penjualan tahunan ganjil genap sebesar 445 juta rupiah dengan rata-rata penjualan per bulan 35 juta hingga 40 juta rupiah. Dengan demikian, usaha GAGE sesuai kriteria skala usaha kecil menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah, karena memenuhi ketentuan nilai aset sebesar 300 juta, tenaga kerja sebanyak 6 orang, dan omset tahunan sebesar 445 juta. Metode Ikigai. Berdasarkan metode Ikigai, untuk menganalisis potensi diri menjalankan bisnis ganjil genap, saya berada di kuadran kedua. Mengapa? Karena yang pertama, ada apa yang saya bisa, memiliki kecakapan dalam mengelola bisnis F&B karena berpengalaman bekerja di kafe sebelumnya, lalu memiliki keahlian memasak dan membuat berbagai jenis kopi dan minuman. Lalu yang kedua, apa yang saya sukai, saya berinteraksi dengan pelanggan dan menciptakan kenyamanan bagi mereka. Suka mengembangkan ide kreatif untuk menu baru dan konsep kafe. Lalu yang ketiga, apa yang dibutuhkan dunia. Ada kebutuhan akan kafe baru dengan konsep unik seperti sistem ganjil genap. Lalu ada tren meningkatkannya pemuda yang gemar menghabiskan waktu di kafe. Analisis 5 forces of porter. Yang pertama, ancaman substitusi produk rendah karena konsep ganjil genap nyaris tidak ada yang sejenis. Ancaman persaingan baru sedang karena banyak kafe di sekitar lokasi. Kuasa tawar pembeli tinggi karena banyak pilihan kafe lain. Kuasa tawar pemasok sedang karena bahan baku bisa didapat dari pemasok lokal. Persaingan di industri sedang karena konsep unik sebagai keunggulannya. Analisis SWOT. Kekuatan yang dimiliki yaitu konsep baru ganjil genap sebagai daya tarik utama, lalu lokasi strategis dekat dengan pusat kota. Kelemahannya yaitu modal awal terbatas, lalu belum terkenal di pasar. Opportunity-nya, tren meningkatnya cafe lifestyle di kalangan milenial, lalu peluang promosi melalui media sosial, lalu trends, banyaknya persaingan kafe di lokasi yang sama, dan ketatnya peraturan terkait usaha F&B. Dengan keunggulan konsep baru dan daya tarik lokasi, peluang usaha ini masih terbuka dengan prediksi pertumbuhan permintaan kafe. Namun, tantangan persaingan dan permodalan harus diatasi dengan strategi pemasaran digital yang
eh, tepat serta sistem operasi yang efisien. Kesimpulan yang bisa ditarik di sini yaitu ganjil genap kafe atau yang dikenal dengan GG Cafe merupakan sebuah usaha baru yang dirintis oleh dua orang sahabat, yaitu saya sendiri dan Resen Al-Hadi. Berdasarkan berbagai analisis yang telah dilakukan seperti skala usaha, potensi diri pemilik, peluang dan tantangan bisnis, dapat disimpulkan bahwa GG Cafe memiliki peluang bisnis yang baik dikembangkan mengingat konsep unik ditawarkan, yaitu menerapkan sistem ganjil genap pada operasionalnya. GG Cafe secara resmi didirikan pada tanggal 16 Oktober 2021 di lokasi strategis di pusat kota Cipanas, Kabupaten Cianjur. Lokasi dan desain interior yang menarik menjadi keunggulan utama bisnis ini. Kedua, pendiri memiliki latar belakang dan minat yang sejalan di bidang F&B sejak awal masuk kuliah. Sistem pemesanan dan pembayaran secara digital diharapkan dapat mempermudah akses pelanggan. Secara keseluruhan, prospek bisnis GG Cafe cukup bagus untuk dikembangkan mengingat riset pasar dan ide bisnis yang matang. Pengembangan strategi pemasaran yang tepat menjadi kunci utama keberhasilan bisnis ini ke depannya. Dengan semangat tinggi, pendiri serta dukungan masyarakat diharapkan GG Cafe dapat berkembang menjadi kafe populer di Kota Cianjur. Terima kasih. Mungkin segitu yang bisa saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.